Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Apakah menebus dosa umat manusia harus dengan kematiannya? Bukankah Ia adalah Tuhan? Bukankah cukup dengan perkataannya saja, maka dosa-dosa manusia bisa diampuni? Kami mengerti bahwa kematian Yesus sudah dinubuatkan Nabi Yesaya ribuan tahun lalu. Dan nubuatan yang disampaikan berasal dari Bapa di surga. Yang berarti, kematian Yesus adalah kehendak Bapa. Harap dimengerti, apa yang Bapa rencanakan bukanlah sesuatu yang tidak memiliki alasan. Karena Ia adalah Bapa di surga yang teratur, yang segalanya sudah memiliki dasar yang kami percaya ada di dalam Taurat. Shalom. Torah 30 menit percaya bahwa hukum Taurat masih berlaku hingga saat ini, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Ada aturan mengenai perceraian yang tertulis di Alkitab yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Taurat. Jika seorang istri berbuat zina dengan pria yang bukan suaminya, maka sang suami akan menceraikan istrinya dengan memberikan sertifikat cerai dan mengeluarkan sang istri dari rumahnya. Bila istri yang diceraikan menikahi pria lain tersebut, dan jika pria lain yang dinikahi istri yang diceraikan akhirnya memutuskan untuk menceraikan dan memberikan sertifikat cerai, ataupun pria lain yang sudah dinikahi mengalami kematian, maka suami sebelumnya tidaklah boleh mengambil wanita tersebut kembali menjadi istrinya. Secara sederhana dapat dikatakan, jika seorang suami sudah mengeluarkan sertifikat cerai kepada istri, sertifikat tersebut tidak bisa dianulir ataupun dibatalkan, yang artinya suami yang sudah menceraikan istrinya tidak boleh rujuk kembali. Di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada yang namanya mempelai pria dan mempelai perempuan. Perhatikan perumpamaan berikut. Siapakah pria yang dimaksudkan? Tidak lain adalah Tuhan. Siapakah istri dari pria tersebut? Bangsa Israel. Bangsa Israel yang dimaksudkan adalah suatu bangsa yang tidak berdasarkan garis keturunan, melainkan iman percaya. Kembali ke Yeremia 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Tuhan telah menceraikan bangsa Israel. Mengapa demikian? Dikarenakan bangsa Israel sudah berpaling kepada yang lain, sudah berzinah dengan yang lain, istri yang tidak setia. Yesaya 50 ayat 1 juga menegaskan bahwa bangsa Israel sudah diberikan sertifikat cerai oleh Tuhan dan dikeluarkan dari bangsa Israel. Dan karena apa yang sudah diceraikan tidak boleh kembali lagi ke suami yang menceraikan. Dengan demikian, bangsa Israel pun sebagai mempelai wanita yang sudah diceraikan tidaklah boleh kembali menjadi bangsa Israel. Karena sertifikat cerai tidaklah bisa dibatalkan. Mengapa Yesus Kristus harus mati? Jawabannya ada di dalam hukum Taurat sebagai dasar yang harus dipahami. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ia hanya berbicara kepada setiap orang yang mengetahui hukum Taurat, karena yang mengertilah yang dapat memahami apa yang akan dibahas oleh Rasul Paulus. Seorang istri terikat dengan hukum pernikahan, termasuk di dalamnya hukum perceraian selama suami ataupun mantan suaminya masih hidup. Yang berarti, hukum perceraian ataupun sertifikat cerai akan otomatis dibatalkan atau tidak berlaku lagi jika pria yang memberikannya sudah mati. Dengan kata lain, seseorang yang sudah menyatakan iman percaya kepada Bapa di surga, yang berarti orang tersebut mau menjadi bagian dari bangsa Israel, maka ia akan terikat dengan hukum Taurat. Jika orang-orang percaya ini akhirnya mengikuti perintah-perintah lain yang bukan berasal dari perintah Bapa di surga, yang berarti melakukan zina rohani, maka Tuhan akan memberikan sertifikat cerai.
Mereka bukan lagi menjadi bagian dari bangsa Israel dan tidak akan bisa kembali sampai kapanpun juga, karena terikat dengan hukum perceraian. Kesimpulannya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib membebaskan setiap manusia untuk kembali menjadi bagian umat pilihan. Karena hanya ada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang percaya hanya ada satu Bapa di surga, dan hanya ada satu perantara, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya ada satu aturan untuk semua manusia yang mau menjadi umatnya, yaitu hukum Taurat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.